Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya tetap setiap hari kita melihat dan merasakan kuasa-Nya dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Dan kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, sebab Dia baik, bahkan Dia sungguh baik, dan kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kita masuk di dalam doa. Kita mengajak untuk Bapak Ibu doa bersama-sama. Bapa yang kasih dalam Tuhan kami Yesus, kami bersyukur, terima kasih Bapa untuk setiap hari-hari yang kami lalui. Dan kami percaya Bapa ada penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Dan kami percaya Bapa saat kami mengagungkan Engkau, saat kami meninggikan Engkau, nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan ya Bapa. Terpujilah ya Bapa, Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami umat yang percaya, mari katakan bersama-sama, amin, haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Karena kita tahu kita memasuki gerbangnya dengan kuasa, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, biarlah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal hingga selamanya. Mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik,
aku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebukit pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan selalu jadi kuatku. Sekarang aku kan selalu meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Bila kau di sisiku, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Mari kita kata sekali lagi. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku, Engkau besar di dalamku. Haleluya. Haleluya. Kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di
rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuh setiap hati kami Bapa dengan hadir-Mu. Hati-Mu Dengan hadir-Mu dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami ajak untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku rasakan kasih-Mu, Bahwa setiap kasih-Mu kepada setiap kami Bapa. indahnya Haleluya. kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan
indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tanganku, ku mau bersyukur Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih. Biarlah kami boleh merasakan akan kasih-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggal dalam kekudusan, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat mari angkat tanganmu, mari datang kepada Tuhan, mari sembah Dia. aku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan Kasih-Mu, diam di diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, diam di hadirat-Mu. Mari sekali lagi sembah. Mari, mari. Saya mengajak kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita mulai sembah Tuhan. Terima kasih ya Allah. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Nya. Ya Rabba syikara patakana lama. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap. Biarlah kami terus memandang kepadamu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan. Apapun keadaan daripada dunia ini, kami tahu ada kasih Tuhan yang besar yang selalu menyertai setiap kami. Biarlah lewat keadaan ini kami semakin mengenal dan mengerti akan kasih Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk 1 minggu lagi di mana kami boleh melihat ada tangan kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa, siapapun kami, dimanapun kami berada hari ini, ketika kami mendengar akan kebenaran firman-Mu ini, benar-benar kami boleh melihat Tuhan hadir dan Tuhan boleh bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, satu hal yang kita harus ingat bahwa Tuhan itu tetap mengendalikan segala sesuatu. Amin. Nah, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Katakan bersama-sama dengan saya kepada orang yang di samping kiri kananmu, katakan God is good all the time. Oke? Katakan kepada samping kiri kananmu, katakan God is good all the time. Wah, kurang banter saudara ya. Katakan sekali lagi, katakan God is good all the time. Amin. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kita tahu Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Baik, hari ini saya akan berbicara mengenai pemeliharaan Tuhan, gitu ya, pemeliharaan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena banyak orang hari-hari ini mungkin sedang ada dalam situasi yang ya dia mulai berpikir bagaimana dengan keadaan ini sampai berapa lama, gitu ya. Ya, saya mau berkata itu manusiawi, tetapi hari ini kita sama-sama belajar bahwa di atas semuanya ada yang namanya pemeliharaan Tuhan. Berapa banyak saudara percaya Tuhan itu memelihara hidup saudara? Nah, kalau saudara di rumah boleh lambaikan tangan saudara, katakan Tuhan tetap memelihara hidup kami. Katakan sama-sama, 2, 3. Tuhan tetap memelihara hidup kami. Baik, coba kita ngelihat dalam sebuah kisah dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 6, gitu ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 6. Yaitu kisah tentang Elia di tepi sungai Kerit. Ya, Elia pernah mengalami yang namanya masa-masa kesulitan, masa-masa kekeringan, masa-masa yang tidak enak. Tetapi lihat di tengah-tengah situasi itu, gitu ya, yang Tuhan izinkan, ternyata Elia melihat bahwa Tuhan itu tetap memelihara. Dan saya mau berkata, kalau Tuhan bisa memelihara Elia, saya juga percaya kita semua anak-anak Tuhan, Anda dan saya tetap dipelihara sama Tuhan. Amin. Coba kita ngelihat dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, gitu ya.
tetapi ada baiknya gitu ya, ada baiknya nanti di ayat 5 sampai ke 6 kita akan baca bersama-sama. Tetapi saya akan baca dulu dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nanti di ayat yang kelima sampai yang keenam kita akan baca bersama-sama. Baik, saya akan bacakan kepada setiap kita. Dikatakan begini, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Oke, ayat yang kelima dan keenam kita akan baca bersama-sama. Baik, 2, 3. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Lihat, ayat ini berkata bagaimana Tuhan memelihara Elia gitu ya, di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan terjadi pada saat itu. Tujuannya apa? Supaya orang Israel melihat, ya, umat pilihan Allah boleh melihat, orang-orang di luar boleh melihat bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang mengendalikan sesuatu. Nah, ayat ini dikatakan pergilah Elia dan melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, lihat, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihat, Tuhan itu bisa memelihara dengan caranya yang luar biasa. Amin. Burung gagak, ya, burung yang seharusnya, burung ini adalah burung yang sangat rakus, gitu ya. Kalau Anda pergi ke tanah perjanjian, ke Israel, Anda akan menemukan begitu banyak burung gagak. Dan saya mau berkata, Tuhan bisa memerintahkan burung gagak untuk memelihara Elia. Bahkan dikatakan di sini, burung gagak itu pagi dan petang, gitu ya, pagi dan petang. Bawa apa? Bawa roti dan daging. Saya juga percaya Tuhan bisa memerintahkan banyak hal untuk bisa memelihara hidup Anda dan hidup saya. Yang setuju katakan amin. Nah, saya coba melihat apa sih arti Kerit, gitu ya. Kerit mempunyai arti diasingkan, gitu ya. Arti kata Kerit adalah diasingkan. Arti yang kedua adalah dipisahkan. Arti yang Kerit yang ketiga adalah tempat pengasahan. Jadi ternyata Elia dibawa ke sungai Kerit. Tuhan mau membawa dia kepada suasana yang sendiri, gitu ya. Dia dipisahkan di tempat yang benar-benar dia sendiri. Dia benar-benar mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi itu. Dan saya mau berkata kepada setiap kita, mungkin ada banyak di antara kita, Anda yang ada di rumah hari ini, Anda sedang ada dalam yang namanya situasi sungai Kerit. Anda sedang diperhadapkan sendiri, diasingkan, gitu ya. Nah, saya tuliskan di sini, Elia diasingkan seorang diri, jauh dari keramaian publik, sendiri, hanya dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita ada dalam situasi di mana Tuhan menuntut kita sendiri. Rasanya ada batasan dengan orang lain, gitu ya, karena situasi ini. Tapi saya mau berkata kepada siap Anda, percayalah kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, pasti Tuhan punya maksud. Baik, coba kita ngelihat apa sih maksud pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, gitu ya. Arti dari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama yang saya lihat adalah Allah, Tuhan adalah penjaga hidup kita 24 jam. Berapa banyak saudara percaya Tuhan menjaga kita selama 24 jam? Amin. Ya, saya mau berkata, tidak ada pribadi yang bisa menjaga kita selama 24 jam setiap hari, gitu ya. Kecuali hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, yang saya lihat tentang bicara mengenai pemeliharaan Tuhan adalah Allah penjaga kita, Allah pemelihara kita tidak pernah terlelap dan tidak pernah lelah menjaga kita. Nah itu saudara, yang luar biasa dari Tuhan pemelihara kita,
Tuhan itu tidak pernah terlelap. Bukan hanya tidak pernah terlelap, dia juga tidak pernah lelah. Jadi hari ini ketika engkau merasa bahwa engkau merasa lelah, saya cuma mau berkata, ayo bangkitkan semangatmu lagi. Ada Tuhan yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah lelah untuk memberikan kekuatan dalam hidupmu. Yang ketiga, hidup secara total ada di dalam otoritas, kedaulatan, dan kekuasaan Tuhan. Ingatlah, hidup kita ini itu ada dalam otoritasnya Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Situasi apapun yang terjadi hari ini, saya cuma mau berkata, ingatlah, yang punya otoritas dalam hidup kita, yang punya otoritas di tengah-tengah dunia ini, tidak ada yang lain kecuali Tuhan itu sendiri. Yang keempat, yang saya lihat bicara mengenai pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyentuh hidup kita tanpa izin dari Tuhan. Saya percaya kalau mungkin engkau hari ini sedang menyaksikan ibadah ini, engkau ada dalam keadaan sakit, mungkin engkau sedang ada dalam situasi yang sulit, engkau ada dalam keadaan sakit. Dengar, saya cuma mau berkata, percayalah, ketika engkau ada di dalam perawatan sekalipun, percayalah, Tuhan tidak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita kecuali ketika Dia memberikan izin itu. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sepengetahuan dan seizin Tuhan. Jadi semua hal, termasuk juga dengan situasi yang ada hari ini. Dengar, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saya cuma mau berkata, berarti Tuhan punya maksud yang luar biasa. Coba kita ngelihat Mazmur 121 ayat 3-4. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kalau kita melihat tema yang diberikan oleh Daud di dalam ayat ini adalah, dia mengasih judul, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Tuhan Penjaga Israel. Kalau saya mau ganti kepada kita yang ada hari ini, saya cuma mau berkata, saya bisa berkata, Tuhan penjaga umatnya. Yang setuju katakan amin, gitu ya. Tuhan penjaga umatnya. Nah, lihat, ketika Tuhan menjadi penjaga kita, saudara ya, apa yang Dia lakukan? Coba lihat Mazmur 121 ayat 3-4. Saya akan bacakan. Dikatakan gini, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Wow, dengar, Tuhan kita itu, Dia adalah penjaga yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang bisa menopang kita. Dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kaki kita menjadi goyah. Ingat, kekuatan kita bertopang itu letaknya di mana, saudara? Di kaki kita. Setuju ya? Di kaki kita. Dan saya mau berkata kepada setiap Anda, ketika orang tidak punya kekuatan lagi, maka yang terjadi, kakinya nggak bisa menopang. Tapi lihat dikatakan dalam ayat ini, Daud katakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Ketika Tuhan ada dalam hidupmu, percayalah, engkau bisa berdiri kuat. Itu karena ada Tuhan yang menopang. Nah, sekarang coba kita ngelihat, apa sih bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Berapa banyak, sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak saudara percaya Tuhan itu adalah pemelihara yang sempurna dalam hidup kita? Amin. Nah, coba kita ngelihat gitu ya. Seperti apa sih kedahsyatan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah, kalau kita belajar dari apa yang terjadi dengan Elia di dalam 1 Raja-Raja 17 tadi, saudara, yang pertama yang kita lihat, artinya pemeliharaan Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan. Prinsip pertama yang harus kita ingat, kalau Dia memelihara, Tuhan itu tidak pernah dipengaruhi oleh situasi atau keadaan apapun. Lihat, saudara, Elia di daerah di sekitarnya itu kering. Mereka mengalami kesulitan. Tapi lihat, Tuhan itu di tengah-tengah situasi yang kering, Tuhan itu bisa mendatangkan roti dan daging untuk Elia. Jadi Tuhan itu tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan. Dan saya mau berkata, itu juga yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Coba kita ngelihat 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat, dikatakan begini,
engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lihat, ada kata menarik di sana, yaitu kata kuperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Tuhan sendiri. Dikatakan kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Wow, saya cuma mau berkata begini, prinsip yang sama juga berlaku buat kita hari ini. Tuhan bisa memerintahkan apapun untuk bisa memelihara kita. Berapa banyak saudara percayakan perkara itu? Yang setuju katakan amin. Nah, dikatakan gini, kata kuperintahkan itu mengandung makna bahwa kedaulatan Tuhan itu sanggup memerintahkan siapapun juga untuk memelihara hidup kita. Ingat, kata kuperintahkan itu berbicara mengenai kedaulatan. Saya mau berkata, sama seperti kalau di Indonesia ada Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Ketika dia mulai memerintahkan, maka terjadi perintahnya itu punya kedaulatan, punya makna yang luar biasa. Dan saya mau berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kedaulatan. Ketika dia memerintah, maka perintahnya itu adalah perintah yang luar biasa. Yang kedua, apa yang kita bisa lihat di sana? Ketika Tuhan itu tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan, kemahakuasaan Allah tidak dibatasi oleh keadaan di sekeliling kita. Dengar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun keadaan di sekeliling kita, saya cuma mau berkata begini, Tuhan itu tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Ya, faktanya kita melihat gitu ya, bahwa ya prediksi ekonomi gitu ya, katanya di akhir tahun tidak ada satupun negara yang pertumbuhannya itu bahkan 1% atau 2% sudah baik. Bahkan ada yang memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global dunia ini itu bisa sampai kepada tingkatan minus. Tapi saya mau berkata kepada setiap Anda, percayalah, Tuhan itu tidak pernah dipengaruhi oleh keadaan itu. Amin. Saya cuma mau berkata, dengar, situasi apapun Tuhan bisa ubah dengan caranya yang luar biasa. Yang ketiga, ketika dia berbicara mengenai Tuhan tidak dipengaruhi oleh sebuah keadaan, ingat, Allah tidak akan pernah menelantarkan kehidupan kita, anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Anda dan saya tidak akan pernah diterlantarkan oleh Tuhan. Jadi saya cuma mau berkata begini, percayalah, Dia Tuhan yang ajaib itu. Dia selalu menyediakan cara yang luar biasa supaya Anda dan saya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi hari ini, ya saya cuma mau berkata begini, ya keadaan yang ada hari ini cukup sulit, saya tahu, tapi saya cuma mau berkata begini, percayalah, Dia Tuhan tetap memelihara Anda dan saya. Amin. Nah, yang kedua, ketika kita tahu Dia Tuhan yang memelihara kita, apa yang kita bisa dapatkan? Yang kedua, ternyata ketika kita tahu Tuhan memelihara kita, maka itu akan membuang rasa khawatir kita. Katakan sama-sama dengan saya, membuang rasa khawatir. 2, 3, membuang rasa khawatir. Sekali lagi, membuang rasa khawatir. Ingat, situasi tekanan itu bisa membuat orang mengalami khawatir. Tetapi lihat, ketika kita tahu bahwa Tuhan memelihara kita, maka kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Apa buktinya? Coba kita ngelihat 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9 gitu ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita gitu ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan. Nah lihat, diulang lagi. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau kita mau menambahkan ya, seorang janda ya, kalau kita mau menambahkan jandanya ini statusnya apa? Seorang janda miskin untuk memberi engkau makan. Elia pertamanya enggak tahu. Elia ya dia nurut aja kepada firman Tuhan, saudara. Setelah dari Kerit, masalahnya belum selesai. Elia
dia harus pergi ke Sarfat. Dia harus ke rumah seorang janda. Jandanya apa? Janda yang memiliki segala keterbatasan. Tapi saya mau berkata, Elia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Setiap firman-Nya adalah kebenaran. Dengar, saya cuma mau berkata begini. Mungkin engkau bilang begini, aduh, habis dari ini belum selesai, udah muncul lagi. Tapi saya mau berkata kepada setiap Anda, percayalah, jangan pernah khawatir. Dia Tuhan pasti sanggup memelihara kita. Nah, coba kita ngeliat, kata khawatir bahasa Yunaninya adalah merimnau. Artinya apa? Menarik kedua arah yang berlawanan. Antara apa? Antara pengharapan dan ketakutan. Jadi ternyata orang yang ada dalam rasa khawatir, dia ada dalam posisi antara pengharapan dan ketakutan. Nah, jadi orang ini adalah orang khawatir itu adalah orang yang bimbang. Dia nggak memiliki sebuah keyakinan yang kuat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Nah, jadi hati-hati, saudara ya. Nah, saya tuliskan di sini, ketika kita tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kita, maka seharusnya rasa khawatir itu tidak akan mengendalikan hidup kita. Dengar, jangan pernah biarkan situasi, keadaan membuat engkau kehilangan pengharapan. Jangan sampai keadaan membuat engkau mengalami ketakutan. Dan saya mau berkata, khawatir itu membuat orang kehilangan pengharapan dan ketakutan. Saya berdoa, sekecil apapun, percayalah, kalau Tuhan yang memerintahkan, Dia bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, Lukas 12 ayat 25 sampai 26. Lihat apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia berbicara mengenai khawatir. Dikatakan begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Barang yang paling kecil, sehasta itu sesuatu yang sangat kecil. Berapa? Ternyata sehasta itu tidak lebih besar daripada setengah meter, saudara. Sangat kecil. Artinya Tuhan Yesus bilang kayak gini, untuk mengubah hidup kita setengah meter aja, 45,72 cm, tidak sampai setengah meter. Kita nggak mampu. Jadi saya cuma mau berkata begini, dengar, kekuatanmu dan kekuatan saya itu terbatas. Ketika kita diliputi oleh rasa khawatir, maka sebenarnya kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Nah, coba kita ngeliat cara Tuhan memelihara kita. Tuhan hanya memenuhi. Ingat, ketika Tuhan memelihara kita, ada beberapa prinsip yang harus kita lihat. Yang pertama adalah Tuhan hanya memenuhi yang benar-benar kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi ingat, berapa banyak orang akhirnya dia menjadi ketakutan karena apa? Karena dia mulai berpikir di luar daripada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Yang kedua, Tuhan memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang kadang sulit kita mengerti. Jadi saya mau berkata, gimana sih cara Tuhan menolong kita? Saya cuma mau bilang begini, sudahlah, percaya saja. Tuhan itu selalu punya cara yang luar biasa untuk menolong kita. Kalau saya ditanya hari ini, bagaimana caranya Tuhan menghentikan virus corona ini? Saya cuma mau bilang begini, saya nggak tahu caranya, tetapi saya percaya Tuhan itu bisa punya 1000 macam cara untuk membuat semua situasi ini baik di dalam pemandangan mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Dia tahu yang terbaik buat kita. Coba lihat, ada satu quotes yang sangat bagus. Dia katakan begini, berhentilah memandang kepada masalah dan arahkan pandangan kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Berhentilah takut apalagi putus asa. Teruslah hidup dengan penuh pengharapan kepadanya. Jika burung saja Tuhan pelihara, jika bunga bakung saja tumbuh tanpa harus bekerja, jika rumput yang umurnya jauh lebih singkat saja didandani Tuhan dengan indahnya, apalagi Anda,
apalagi kita yang diciptakan secara istimewa oleh Bapa yang mengasihi kita. Amin. Anda dan saya percaya bahwa kita diciptakan spesial di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi dengar, hidupmu, hidup saya itu adalah istimewa di pemandangan mata Tuhan. Kalau burung di udara itu dipelihara sama Tuhan, mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah khawatir. Saya cuma mau bilang begini, percayalah, Anda dan saya lebih lagi Tuhan pelihara dengan caranya yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, apa sih arti pemeliharaan Tuhan? Yang ketiga, mujizat Tuhan masih ada. Katakan sama-sama dengan saya, mujizat Tuhan masih ada. 2, 3. Mujizat Tuhan masih ada. Dengar, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu bisa melakukan mujizat. 1 Raja 17 ayat 13 sampai 14. Dikatakan di sini, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu, bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Elia berkata, ketika dia tahu bahwa janda itu hanya punya sedikit, bahkan janda itu bilang begini, ketika kami selesai memakan itu, maka terjadi, maka kami pun akan mati. Tapi saya mau berkata kepada Anda dan saya, percayalah, kalau Tuhan yang kasih perintah, sedikit yang ada pada kita, kalau itu ada di dalam tangan Tuhan, bisa melakukan mujizat yang besar. Yang setuju katakan amin. Lihat, tepung dalam tempayan itu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah berkurang. Jadi saya cuma berkata, percayalah, Tuhan kita tetap Tuhan yang ajaib. Nah, saya tuliskan di sini, saya mau cepat saja. Mujizat artinya sebuah peristiwa atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Mujizat adalah sebuah proses tuntunan kuasa Tuhan yang menyatu dengan ketaatan manusia. Jadi ada proses yang kita nggak bisa ngerti. Kenapa ya? Kok bisa ya? Nah, tapi saya mau bilang, percayalah, karena Dia adalah Tuhan. Nah, rahasia mujizat terjadi, bagaimana caranya? Nah, saya berdoa, biarlah prinsip ini boleh ada dalam hidup kita. Berapa banyak saudara ingin mendapatkan mujizat yang datang daripada Tuhan? Anda boleh mengangkat tangan saudara. Ya, mari lihat. Yang pertama adalah belajar percaya penuh kepada Tuhan di saat krisis sekalipun. Belajar percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, melihat kuasa Tuhan di atas fakta. Situasi boleh kita lihat tidak mengenakan, situasi kita boleh lihat situasi yang tidak bisa melihat kita ada sesuatu yang menjadi harapan. Tapi percayalah, Tuhan kita itu melebihi daripada fakta yang sedang kita lihat. Yang ketiga, percaya Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan mujizatnya. Yang keempat, ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Yang kelima, berani bertindak dengan iman. Amin. Beranilah bertindak dengan iman, melangkah, percaya. Lihat, janda itu, dia berani melangkah, dan itu yang membuat mujizat itu terjadi. Saya cuma mau berkata, hari ini mungkin yang ada di tengah-tengahmu itu enggak banyak, situasinya enggak memungkinkan. Tapi saya cuma mau berkata, belajarlah percaya Tuhan itu bisa melakukan yang luar biasa. Lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Janda itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elia. Maka ia serta anaknya dan Elia dapat terus menikmati makanan selama masa kelaparan itu. Tepung dalam wadah itu dan minyak dalam botol itu tidak pernah berkurang, berapapun banyaknya yang mereka ambil untuk keperluan mereka, sesuai dengan janji Allah yang dinyatakan melalui Elia. Yang setuju katakan amin. Kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita kalau Dia berjanji, Dia pasti melakukan. Saya akan selesai dengan bagian ini.
Ada sebuah tulisan yang menarik, dia katakan ini. Sementara kita tahu bahwa apa yang ada pada tangan kita mungkin hal yang terakhir yang kita miliki. Tetaplah percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dan lihatlah perkara-perkara besar yang akan dia kerjakan untuk memelihara hidup kita. Jangan pernah ragu, dia Tuhan yang setia dalam hidup kita. Pada akhirnya saya cuma mau berkata gini. Ketika kita tidak memiliki apapun selain Tuhan, itu cukup bagi kita. Karena memang hanya Dia yang kita perlukan. Percayalah, kita akan selalu mengalami kesulitan jika kita berusaha mengatasi masalah hidup tanpa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Selama ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya cuma berkata, pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah bergantung kepada Tuhan. Karena saya mau berkata, Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tutup Alkitab saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tahu hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kami ada dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk firman yang Kau sampaikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sampai hari ini hidupmu ada dalam kasih anugerah Tuhan. Hidup kita ini ada dalam kasih anugerah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah situasi yang terjadi hari ini tidak mengurangi percaya kita kepada Tuhan. Karena kita tahu hidup kita ini ada dalam mujizat Tuhan. Kalau saudara setuju dengan apa yang saya katakan, saya mengajak saudara untuk bisa bangkit berdiri. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu, hidup kita ada dalam mujizat Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama katakan dengan saya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Mari katakan, biarlah tanda mujizat itu tetap menyertai setiap langkah kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan dengan saya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
biarlah seperti pujian yang kami naikkan, tanda mujizat itu boleh kami alami dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu bekerja dalam hidup kami. Mau percaya kalau Tuhan memelihara Elia dengan cara Tuhan yang luar biasa, Engkau juga yang akan memelihara setiap kami. Di tengah-tengah situasi apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan masih ada sampai hari ini. Tolong Tuhan, jamahanmu, kuat kuasamu, Ia akan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih meteraikan setiap firman yang sudah kami dengar, supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kuasa Tuhan boleh lebih lagi kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan dengan semangat, katakan shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Baik, saya mau berkata kepada setiap Anda, tetaplah jalani hidup itu dengan penuh sukacita. Amin. Tetap jalani hidup ini dengan penuh semangat di tengah-tengah situasi apa? Karena situasi apapun. Karena saya mau berkata, ketika Anda memiliki semangat yang datang daripada Tuhan, saya tahu kita bisa mengalami kemenangan yang datang daripada Tuhan. Baik, kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa menikmati ibadah online ini dari rumah kita. Dan saya berdoa, kalaupun kita harus ibadah online, ingat ini ibadah. Yang setuju katakan amin. Jadi ya jangan dengan sambil masak gitu ya, enggak, jangan. Tapi lakukanlah ibadah online ini dengan sungguh-sungguh gitu ya. Persiapkan diri saudara ya kalau boleh lagi ibadah, bukan kalau boleh. Dihindarkan jangan pakai daster. Tapi ya pakailah pakaian-pakaian yang bagus gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah ibadah. Baik, kami mau ingatkan kepada setiap kita, besok hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020 ya, kita tetap akan ada ibadah lewat online. Ibadah kita tetap jam 6:30 ya, 6:30 pagi. Jadi buat Bapak Ibu semua ingat, hari Kamis itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus gitu ya. Kita akan merayakan itu, dan saya berharap Bapak Ibu semua tetap mengikuti ibadah online ini. Karena saya mau berkata, karena kenaikan Kristus itu membuktikan, meneguhkan bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Jadi ketika kita besok mengadakan ibadah online hari Kamis tanggal 1 Mei, maka saya tahu itu adalah waktu untuk kita boleh bersama-sama meninggikan Dia. Baik, kami tidak lupa untuk mengingatkan buat Bapak Ibu yang punya anak gitu ya. Buat Bapak Ibu yang punya anak, tolong mereka juga bisa mengikuti ibadah online ya, lewat ibadah link yang sudah kita berikan. Jadi saya berharap anak-anak kita juga bisa mendapatkan ibadah gitu ya, ibadah sekolah minggu. Jadi sekali lagi kami mengingatkan, tolong Bapak Ibu dorong anak-anak kita walaupun ibadah online, supaya mereka tetap, iman mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan walaupun mereka harus di rumah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, sekali lagi ya, di bawah ini ada nomor-nomor rekening gitu ya, yang Bapak Ibu bisa boleh bawa persembahan saudara lewat nomor-nomor rekening kita, baik untuk pembangunan maupun juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena kita tahu pekerjaan Tuhan di tempat ini membutuhkan ya persembahan yang kita bisa bawa supaya nama Tuhan bisa semakin dipermuliakan. Baik ya, bawa persembahan saudara, transfer boleh gitu ya, lewat bank yang sudah kita tetapkan. Baik, itu saja yang kita mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Baik, sebentar kita akan melihat pengakuan kita gitu ya, pengakuan kita untuk minggu ini ya. Saya percaya pengakuan yang kita taruh ini biarlah bukan hanya sekedar kita perkatakan, tapi biarlah pengakuan ini benar-benar menjadi hidup di dalam setiap kehidupan kita, menjadi sesuatu yang kita terus bawa dalam setiap kehidupan kita. Baik, dari Mazmur 91 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, oke ya. Mazmur 91 ayat 5 sampai yang ke-6. Oke. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Amin. Yuk kita akui ayat ini, kita mengangkat tangan kita akui ini. Bukan hanya kita membaca saja, tetapi ini menjadi pengakuan yang keluar dari mulut kita, gitu ya. 2, 3. Dunia sedang mengalami wabah yang menakutkan. Keadaan yang mencemaskan sedang terjadi di mana-mana. Namun aku lebih percaya kepada firman Tuhan. Firman-Nya berkata, jangan takut. Oleh karena itu aku tidak mau hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai lagi kepada Tuhan Allah kita. Boleh. Haleluya. Yeah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib ya Bapa, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yang setuju berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Bapa
Sama-sama katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, Kami memuji kebesaran-Mu. kami Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. ajaib Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Sekali lagi katakan ajaib Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kasih anugerahnya dilimpahkan dalam setiap kehidupanmu. Dia Tuhan yang akan memelihara setiap kehidupanmu. Percayalah, tangan kemurahannya selalu tersedia buat setiap engkau, buat setiap kita yang percaya akan kasih karunia-Nya. Terimalah berkat yang datang daripada Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, itulah akan memberkati setiap engkau. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu dengan kebaikan, dengan kelimpahan yang datang daripada Allah. Keajaiban dan kedahsyatan Tuhan yang sempurna itu dilimpahkan mulai sekarang ini sampai Maranatha, sampai Yesus Raja di atas segala raja itu datang untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Semua kita percaya dan bersyukur, sama-sama katakan amin.